warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Syarifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Soal yang pertama. Jadi, pemeriksaan trimester pertama adalah tes screening prenatal rutin. Screening tidak menimbulkan resiko keguguran ataupun komplikasi lainnya. Ibu tidak perlu melakukan sesuatu yang khusus untuk mempersiapkan screening trimester pertama ini. Soal yang kedua. Saat memasuki trimester kedua ini, dokter biasanya akan menawarkan genetic screening test. Salah satu tesnya adalah maternal serum alpha fetoprotein atau MSAVP. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengukur tingkat alpha fetoprotein, yaitu jenis protein yang dihasilkan janin. Dengan menjalani pemeriksaan ini, ibu hamil bisa mengetahui potensi sindrom Down dan mendeteksi keadaan organ janin. Selain MSAVP, dokter juga biasanya menyarankan substansi lain untuk diperiksa pada trimester kedua ini. Substansi tersebut adalah tes kadar HCG, hormon estriol, dan ada juga inhibin A. Soal yang ketiga. Pemeriksaan yang akan dilakukan kepada ibu di trimester ketiga ini adalah pemeriksaan serviks atau leher rahim. Jelang persalinan, serviks akan mengalami perubahan karena meningkatnya kadar hormon estrogen. Hal itu menyebabkan jumlah lendir pada serviks meningkat. Dan jika sudah mendekati persalinan, serviks juga akan terbuka sekitar 1-2 cm. Jadi, saya akan melanjutkan soal yang kedua, yaitu pemeriksaan Leopard. Yang pertama. Hal pertama yang akan dilakukan dokter pada Leopard pertama ini adalah menaruh kedua tangan di atas perut ibu. Dokter akan mencari area atas rahim atau juga disebut dengan fundus untuk menentukan posisi tertinggi janin. Apabila kepala atau bokong bayi berada di fundus, maka janin berada di posisi ventrikal. Pada tahap pertama ini, kebanyakan dokter akan merasakan bokong bayi ketika bayi di dalam kandungan tidak berada di posisi ini. Kemungkinan besar janin berada di posisi transversal atau disebut juga dengan melintang. Soal yang kedua. Setelah tahap Leopard pertama, dokter akan memindahkan kedua tangan pada setiap sisi perut lainnya seperti area pusat. Tujuan pemeriksaan Leopard dilakukan agar dokter bisa menentukan area punggung atau tulang belakang bayi. Tidak hanya itu saja, pada tahap ini dokter akan mencari tahu bayi di dalam kandungan sedang berada di posisi kanan atau kiri. Pertanyaan yang ketiga. Pada tahap pemeriksaan ketiga Leopard, dokter akan menggunakan ibu jari dan jari tengah lainnya dan memeriksa bagian bawah perut. Ini dilakukan untuk memastikan bagian tubuh bayi mana yang berada di bawah rahim. Sebagai contoh, apabila terasa keras, maka ada kemungkinan itu merupakan area kepala bayi. Selain itu, pada tahap ini juga dokter bisa menilai berat janin serta volume air ketuban. Soal yang keempat. Pada tahap yang terakhir ini atau Leopard 4, dokter akan berpindah posisi menghadap panggul ibu. Lalu, kedua telapak tangan dokter akan ditaruh pada kedua sisi perut bagian bawah. Setelah itu, ujung jari akan menekan area sepanjang jalan lahir. Ini dilakukan untuk memastikan apakah bayi masih di area perut atau sudah sampai jalan lahir. Setelah dokter selesai melakukan pemeriksaan, akan ada pemeriksaan lanjut secara keseluruhan seperti mengukur tekanan darah hingga detak jantung bayi. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Bagaimana cara mengukur tekanan darah, denyut jantung, jumlah pernapasan, lingkar lengan atas, dan yang terakhir ada tinggi fundus uteri. Di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama,
Posisikan lengan Anda setinggi jantung di meja atau lengan kursi. Pastikan telapak tangan berada di atas. Letakkan bantal atau alas di bawah lengan agar lengan sejajar dengan jantung. Lalu, gulung lengan baju ke atas. Setelah itu, alat pemeriksaan tekanan darah akan ditempelkan langsung menyentuh kulit agar pemeriksaan yang dilakukan akurat. Soal yang kedua. Gunakan dua jari, yaitu telunjuk dan jari tengah, untuk meraba nadi di pergelangan tangan sampai merasakan denyut. Lalu, hitunglah jumlah denyut nadi selama 1 menit, atau bisa juga dengan cara menghitung per 15 detik, lalu dikalikan dengan 4. Soal yang ketiga. Perhatikan dada orang tersebut naik dan turun. Satu napas lengkap terdiri dari 1 inhalasi, dan saat dada naik diikuti oleh 1 ekspirasi. Saat dada turun, untuk mengukur laju pernapasan, hitunglah jumlah napas selama 1 menit penuh atau hitung selama 30 detik lalu dikalikan 2. Soal yang keempat. Di soal yang keempat ini ada 7 cara yang dilakukan, yaitu 1. Menentukan lengan mana yang diukur. Bila tangan kanan adalah tangan yang sering aktif, lila sebaiknya dilakukan pada tangan sebelah kiri. Yang kedua, tekuk lengan hingga membentuk siku-siku. Yang ketiga, ukur panjang lengan atas mulai dari tulang bahu sampai siku. Yang keempat, tandai titik tengah dari panjang lengan atas. Yang kelima, lilitkan pita meteran pada titik tengah yang telah ditentukan, tetapi tidak terlalu ketat atau terlalu longgar. Yang keenam, baca angka yang tertera pada meteran. Yang ketujuh, lihat apakah ukuran lila masuk dalam kategori normal atau tidak. Soal yang kelima. Ibu perlu berbaring pada tempat tidur. Gunakan alat pengukur dimulai dari simfisis, pubis, atau tulang kemaluan hingga bagian atas perut atau disebut juga dengan fundus. Jarak kedua bagian tersebut adalah tinggi dari fundus uteri. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.